Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membagikan sedikit pengalaman pribadi saya tentang keajaiban sholawat. Nah, jadi waktu itu sekitar tahun 2012 saya memutuskan untuk hijrah ya, untuk mengadu nasib ke ibu kota Jakarta. Itu di tahun 2012 saat saya umur sekitar 22 tahun. Oke. Nah, saya di Jakarta itu tinggal bersama sepupu saya di daerah Tanjung Priuk. Nah, setelah seminggu saya berada di Jakarta, jadi sebelumnya saya tuh belum pernah ke Jakarta sama sekali ya teman-teman. Jadi nggak tahu seluk-beluknya Jakarta seperti apa, kota Jakarta itu seperti apa. Jadi di tahun 2012 itu benar-benar baru pertama kali saya menginjakkan kaki di ibu kota Jakarta. Nah, seminggu setelah saya di Jakarta, saya mulai mencari pekerjaan. Ya, saya keliling, saya jalan ke daerah Sudirman, terus door to door istilahnya memasukkan surat lamaran ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Ya, jadi itu selang seminggu. Jadi selang seminggu saya di Jakarta, saya baru bergerak mencari pekerjaan. Kenapa harus nunggu seminggu? Karena waktu itu saya bingung harus daftar kemana, perusahaan apa aja yang ada di Jakarta. Jadi saya tuh benar-benar buta ya, mana perusahaan yang besar, mana perusahaan yang mungkin skala menengah ke bawah gitu ya. Jadi saya tuh nggak ngerti sama sekali. Nah, waktu itu saya cari di internet ya, saya searching perusahaan apa yang dari outsourcing, terus yang dari macam-macam perusahaan gitu ya. Terus saya jalan ke daerah Sudirman ya. Saya jalan ke daerah Sudirman, terus saya sendirian ya. Saya sendirian dengan bermodalkan nanya ya. Jadi saya waktu itu naik busway. Jadi saya punya kakak ya, punya abang dan punya beberapa saudara di Jakarta. Jadi saya hanya bermodalkan rute yang mereka kasih ya. Misalkan nih mau ke perusahaan ini, maka rutenya naik busway dari sini, turun di sini, terus nanti nyebrang atau naik angkot atau apa gitu ya. Nah, jadi saya bermodalkan itu. Jadi saya turun di Sudirman, saya jalan di di depan perusahaan gedung-gedung tinggi itu di daerah Sudirman. Saya sambil sholawatan. Dulu saya nggak ngeh banget kalau sholawat ini mengundang keajaiban buat kita. Jadi saya sholawatan. Nah, waktu itu posisi saya sedang puasa. Jadi saya keliling hampir setiap hari ya. Pokoknya saya jalan aja, Pokoknya kemanapun saya jalan, nggak boleh diam di rumah gitu kan. Terus saya puasa Senin Kamis. Nah, setelah itu berangkat pagi, pulang sore sampai rumah. Dan itu nihil teman-teman. Nggak ada, belum ada panggilan, belum ada respon dari perusahaan manapun gitu ya. Nah, terus setelah itu saya mikir, saya waktu itu dibawakan uang sama orang tua sekitar 150 kalau nggak salah ya, 150 di awal saya berangkat ke Jakarta. Terus saya mikir lumayan banget gitu kan, maksudnya kalau untuk kirim untuk jalan ke perusahaan ya. Terus akhirnya saya diberitahukan oleh abang saya, coba lamar ke perusahaan ini ya. Jadi perusahaan salah satu perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan yang banyak ya. Saya diarahkan, disuruh mendaftar ke sana. Jadi saya nulis surat lamaran ya. Waktu itu sekaligus saya kirim 7 atau 9 surat lamaran ya. Saya kirim by ekspedisi. Waktu itu tidak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang ekspedisi itu banyak banget, ada wahana JNE, JNT gitu ya. Kalau dulu itu benar-benar pakai hanya pos. Dan dulu harganya masih lumayan banget untuk mengirim dokumen. Jadi setelah mengirim surat, beberapa hari kemudian saya dipanggil ya, panggilan di perusahaan, di salah satu anak perusahaan yang saya kirim tadi. Tapi gagal. Terus sempat tes lagi, gagal lagi. Terus sampai
Sampai saya dapat panggilan ya, saya dapat panggilan dari salah satu perusahaan yang saya daftar tadi, salah satu anak perusahaan yang besar. Saya dipanggil untuk tes psikotes. Nah, waktu itu psikotes yang pertama ya. Nah, jadi karena besoknya mau ada tes, saya di 1 hari sebelumnya saya itu mencari gedungnya. Ya, jadi saya itu nggak tahu karena tadi saya dilepas, maksudnya nggak ada yang nganter. Jadi saya benar-benar dilepas karena saudara saya, abang saya itu sibuk bekerja ya, sudah bekerja. Jadi saya benar-benar jalan sendiri. Jadi waktu itu saya tipikal orang yang lebih baik saya jalan daripada kesasar, gitu ya. Jadi waktu itu saya jalan keliling di Tanjung Priok itu ada namanya kompleks Astra ya. Jadi dia lingkungan Astra gitu, perusahaan Astra. Terus saya jalan itu saya posisinya waktu itu hari Senin atau hari Kamis, hari Senin, seingat saya hari Senin. Hari Senin saya jalan dari belakang, dari komplek Astra paling belakang. Itu saya jalan sambil sholawatan ya. Saya jalan sambil sholawatan, itu posisinya saya lagi puasa. Jadi itu sholawatan nggak putus. Sholawatan dalam hati aja ya teman-teman. Jadi nggak saya ucapkan waktu itu karena waktu itu saya juga belum paham banget kan keajaiban sholawat ini seperti apa. Jadi cuma sekadar baca aja gitu ya. Terus saya jalan itu ada sekitar 1 jam mungkin ya. Jadi saya tuh sambil jalan sambil ngeliat-liat nih, oh ini perusahaan ini gitu. Jadi nanti suatu waktu saya dipanggil, oh saya tahu tempatnya, jadi tinggal meluncur istilahnya ya, tinggal langsung ke sana. Nah waktu itu karena posisi lagi puasa dan posisi perusahaannya itu dari belakang ya, jadi dari belakang saya muter ke depan itu ke pinggir jalan ya, ke daerah mungkin teman-teman kalau daerah Jakarta tahu daerah Kelapa Gading, dekat Kelapa Gading ya. Nah, di situ ada beberapa anak perusahaan Astra. Saya jalan di situ posisinya udah siang banget, udah jam 12 ya, sekitar udah mau azan zuhur. Saya jalan terus sampai saya lelah banget, udah nggak sanggup rasanya saya mau jalan itu. Karena saya nggak bawa minum ya, karena saya puasa tadi. Terus saya duduk di halte bis ya, halte bis. Saya duduk di situ, saya baca doa, ya Allah permudahkan saya mencari pekerjaan di Jakarta ini gitu kan. Permudahkan saya. Nah, terus nggak sengaja saya melihat plang salah satu perusahaan anak perusahaannya Astra. Terus saya lihat itu benar-benar saya lihat saat saya lihat terus saya benar-benar saya tujukan mata saya ini ke pelangnya, itu kan pelangnya besar. Saya sholawatin, saya bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, kata saya, permudahkan saya, semoga saya bisa masuk ke perusahaan itu. Saya baca Al-Fatihah, saya bacakan sholawat, terus udah ikhlas gitu ya. Terus saya akhirnya pulang ya, karena saya udah nggak sanggup lagi untuk jalan. Saya pulang naik angkot biasa ya, karena dulu belum ada ojek. Saya pulang naik angkot. Terus selang beberapa lama tiba-tiba saudara saya menawarkan pekerjaan di salah satu PT pabrik produksi sabun colek ya, produksi parfum, produksi apalagi ya, obat apa namanya untuk nyamuk ya, tapi yang lotion itu lotion nyamuk. Nah, saya kerja di situ dulu. Nah, waktu saya kerja di situ sekitar 1 bulan ya, di situ kebetulan saya outsourcing. Jadi waktu outsourcing zamannya saya itu banyak banget potong-potongan. Ya, jadi harusnya dapat 2 juta sekian, saya dapat cuma 800.000 ya, karena untuk seragam dan lain-lain. Seperti itu infonya. Nah, waktu saya sebulan kerja di sana, tiba-tiba saya dapat panggilan.
saya dapat panggilan dari si Daihatsu ya. Daihatsu ini yang saya solawatin tadi pelangnya. Sebelumnya saya nggak ngeh kalau si pelang ini udah pernah saya solawatin ya. Saya belum ngeh tuh. Terus saya saya dipanggil, Mbak ini ada tesnya di Astra Pusat. Ya, jadi Astra Pusat masih satu kompleks dengan si Daihatsu ini, tapi di bagian belakang. Kebetulan karena tadi saya sudah menelusuri jalannya, jadi saya tahu oh Astra di sini, oh perusahaan ini di sini gitu ya. Jadi pas saat panggilan, Mbak ada psikotes di Astra tanggal sekian gitu ya. Oke. Saya berangkat ke sana, saya psikotes, terus langsung ke interview ya. Jadi psikotes langsung interview di hari yang sama. Terus nanti 2 minggu kemudian katanya dikabari. Oke. Nah, setelah 2 minggu itu belum ada nih. Udah saya gencarkan sholat ya, saya gencarkan sholawat. Nah, terus setelah itu selang 2 minggu tiba-tiba ada telepon. Waktu saya jam istirahat ya, bekerja di pabrik yang saya sebutkan tadi, pabrik membuat sabun colek. Ya, di situ saya kebetulan jadi adminnya. Jadi bukan yang terjun langsung di pengepakan ataupun yang lain. Jadi saya di bagian admin. Di situ saya sebulan ya. Jadi waktu sebulan saya kerja di sana, saya dapat panggilan dari Daihatsu ya untuk tes. Nah, setelah tes terus suruh menunggu 2 minggu. Akhirnya di 2 minggu kemudian saya ditelepon untuk interview user waktu itu, Nah, saya minta izin sama pimpinan kalau di hari apa ya waktu itu saya lupa, saya mau izin ya, saya izin gak masuk sehari. Nah, setelah itu waktu itu saya datang ke perusahaannya, Masya Allah ya, perusahaannya itu perusahaan besar. Terus waktu itu ternyata yang dari sekitar 40 atau 60 kandidat yang waktu tes dan interview. Jadi yang lolos ke interview user ini hanya 2 orang, saya dan ada salah satu kandidat wanita. Dia kerja di salah satu bank BUMN ya. Terus dia melamar di perusahaan yang saya lamar juga. Jadi waktu itu saingannya hanya satu ya. Setelah melewati sekitar 60 kandidat, jadi tersisihlah tinggal 2, saya dan si Mbak yang ini. Itu saya sempat minder. Kenapa? Karena si Mbak ini cantik ya. Cantik, bersih, tinggi, putih gitu ya. Jadi saya sempat ada rasa minder kan, ya Allah, gitu, apa mungkin saya keterima gitu. Sedangkan saingannya ini pinter banget gitu. Terus pengalaman kerjanya udah banyak. Sedangkan saya baru mau belum punya pengalaman kerja yang banyak gitu. Jadi saya sempat minder kan, ya Allah apa mungkin keterima kata saya gitu. Jadi udah hopeless ya, sebenarnya saya udah hopeless. Terus saya sholawatan aja, dari situ saya sholawatan. Si Mbak itu dipanggil duluan untuk interview user. Saya sholawatan. Jadi setiap saya sholawatan itu saya jadi setiap apa yang saya lihat di perusahaan itu saya sholawatin, ya Allah gitu, mudah-mudahan saya terima di sini gitu. Saya sholawatan itu nggak berhenti sampai tiba giliran saya yang interview. Nah, waktu itu saya dipanggil, saya interview, saya masuk ke dalamnya, Masya Allah dalamnya. Terus saya interview user ya, dengan Pak Endro ya, semoga beliau sehat selalu. Beliau sudah pensiun sekarang. Saya masuk, saya diinterview di ruangan, terus saya sambil menunggu pertanyaan dari beliau, saya tatap keningnya. Saya lihat keningnya, saya bacakan Al-Fatihah, lalu saya bacakan sholawat. Kenapa? Katanya triknya kalau untuk interview, jika ingin tidak grogi, tatap ininya ya, jangan lihat mata interviewnya, tapi lihat jidatnya ya. Karena kalau kita ngeliat kiri kanan, katanya kalau kiri ngarang, kalau ke kanan mata kita jelalatan gitu ya. Si interview kita tuh udah tahu, oh ini lagi ngarang nih gitu ya. Jadi saya lihat di sininya gitu. Sampai saya sholawatin, sampai saya bacakan Al-Fatihah,
Udah, Bismillah. Nggak banyak sih pertanyaannya, cuman udah nggak ada mungkin sekitar 15 menit ya, sekitar 15 menit udah itu udah saya pulang. Saya pulang, udah saya sholat, saya minta doa orang tua, semoga dimudahkan, semoga diterima kerja di perusahaan itu. Nah, selang 2 minggu kemudian, saya seminggu atau 2 minggu ya, saya ditelepon lagi untuk melakukan medical check up. Jadi pas medical check up, sudah selesai di medical check up, dulu sama nggak ada ojek, jadi naik angkutan, naik Kopaja ya, naik Kopaja. Rawan copet ya dulu, nggak tahu kalau sekarang. Naik Kopaja, terus udah medical check up, terus nggak lama setelah seminggu saya ditelepon menanyakan ya, si pihak Daihatsu menanyakan kapan bisa mulai bekerja. Nah, karena di pabrik yang saya bekerja waktu saat itu tidak bisa langsung mengundurkan diri, jadi harus ada prosedurnya gitu ya. Jadi saya minta waktu sekitar seminggu atau 2 minggu gitu, saya minta kelonggaran sama pihak Daihatsu untuk mengizinkan saya pamit ya, atau mengajukan surat pengunduran diri dari pabrik itu. Nah, singkat cerita, saya sudah mengundurkan diri, saya sudah mulai bekerja di Daihatsu. Saya masih belum ngeh itu belum sadar kalau ini perusahaan pernah saya sholawatin. Jadi pernah setelah setengah tahun saya bekerja, tiba-tiba ada saya nggak tahu itu bisikan atau apa ya, tiba-tiba ada terdengar suara saya mengingatkan kalau, Din, ini perusahaan yang kamu sholawatin dulu gitu. Nah, dari situ saya langsung ingat gitu kan, langsung Masya Allah gitu ya, maksudnya dari situ saya benar-benar terharu gitu ya, Allah, iya ini perusahaan yang dulu saya sholawatin gitu, akhirnya saya keterima. Nah, dari situ saya baru tahu gitu kan, oh ini keajaiban sholawat nih, udah saya rasain gitu kan. Nah, terus dari situ saya merutinkan sholawat ya. Jadi kalau misalkan saya kepingin apa-apa nih, sholawat. Cuma kadang kita nggak kepingin sesuatu tapi nggak serius gitu. Jadi ya mungkin kayak waktu itu hanya kepingin keterima di Daihatsu, setelah itu sudah resign gitu ya, sudah keterima, sudah gitu ya, maksudnya nggak ada keinginan yang lain-lain. Nah, jadi waktu itu saya sholawatnya karena sudah tercapai, saya berhenti sholawat teman-teman, jadi saya nggak sholawatan lagi ya, karena keinginan saya sudah tercapai untuk keterima di perusahaan itu, jadi saya nggak sholawatan lagi. Nah, nanti saya punya cerita juga untuk cara saya untuk menggapai hajat-hajat yang saya inginkan, yang saya ingin capai hanya dengan sholawat ya, wasilah sholawat. Oke, untuk saat ini testimoninya hanya cukup sampai di sini ya. Nanti saya buatkan lagi testimoni berikutnya. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.